Halo orang-orang penting. Sekarang kita mau bahas satu orang Wow, dengan masanya yang pada waktunya itu menjadi begitu besar dan menjadi salah satu faktor penentu kemenangannya dari seorang Anies Baswedan menjadi gubernur. siapa tuh? Masanya itu adalah PA 212. Wow, PA 212. Yoi. Oke. Dan yang kita mau soroti adalah seorang Novel Bakmukmin. Nah, yang sempat sepertinya menyatakan dukungannya ke Pak Prabowo. Ya berkali-kali lah. Iya, berkali-kali. Dan tapi belakangan berubah haluan nih. Menjadi pendukungnya Ganjar. Gitu. Gimana tuh Bang tanggapannya, Bang? Jadi gini, kalau gua lihat, gua mau koreksi tadi lu bilang bahwasannya faktor kemenangan. Jadi itu bukan faktor kemenangan. Oke. Gue ingin sampaikan bahwa 212 sejak awal itu didirikan. Iya. Ya. Itu karena mereka ini melakukan satu aksi di mana aksi tersebut untuk menunjukkan terimanya seluruh umat Muslim terhadap apa yang dilakukan oleh Ahok kemarin kan, yang melakukan penistaan agama pada saat itu. Lalu belakangan dijadikan alat politik. Belakangan dijadikan alat politik. Tapi apakah itu menjadi faktor kemenangan daripada Anies Baswedan? Tentu tidak. Tentu tidak. Gitu. Gua lebih sepakat bahwa itu kayak kemarin lah, contoh misalnya Pilpres yang lalu gitu ya. 212 itu adanya di Pak Prabowo. Tapi kan tidak mempengaruhi kemenangan kan untuk Pak Prabowo gitu ya. Gue lihat bahwa 212 itu bukanlah satu gerakan yang untuk mendukung, memenangkan atau tim sukses salah satu calon presiden. Kalau kemarin itu 212 pada saat Pilpres yang kemarin sebagai alat politik, kalau menurut gua, alat politik untuk menjatuhkan lawan, bukan untuk menaikkan elektabilitas kita. Tapi untuk menjatuhkan lawan. Sehingga kalau ditanya adakah faktor kemenangan jika menggunakan 212 saat ini? Ya tentu saja tidak. Mungkin anak-anak milenial zaman sekarang juga sudah mengerti lah bahwa telah bergeser satu bentuk yang tadinya bentuknya aksi tentang penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok ya. Lalu atas keramaian tersebut dijadikan satu bentuk pemanfaatan yang mana aksi tersebut akhirnya menjadi seolah-olah menghadirkan massa untuk mendukung salah satu calon. Menurut gue itu adalah salah satu pemikiran yang sesat gitu. Karena begini, kita bicaralah kenapa Novel Bakmukmin sekarang bersuara. Dia kemarin ngomong katanya mau dukung Pak Prabowo, habis itu mau dukung Ganjar, kan tiba-tiba mau dukung Anies Baswedan lagi, bolak-balik. Karena dia tidak digubris. Iya kan? Kalau menurut gua karena dia tidak digubris gitu. Orang sudah tahu gitu loh. Saat ini juga PA 212 juga sudah banyak yang pecah. PA 212 ada yang saat ini ada di istana kok. Salah satu pencetus PA 212 adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin, wakil presiden kita saat ini. Itu ada di istana. Itu PA 212. Lalu kalau kita bicara PA 212, Pak Prabowo juga bagian daripada PA 212. Ya kan? Anies Baswedan juga. Lalu apakah bisa yang katanya PA 212 itu mendukung salah satu calon? Nggak akan mungkin bisa. Gitu. Karena PA 212 itu diciptakan bukan untuk mendukung salah satu calon atau untuk memenangkan salah satu calon. Kalau PA 212 dipersiapkan untuk mendukung salah satu capres, ya itu alat politik murni. Dan itu sangat berbahaya. Menurut gua dapat mempengaruhi akidah-akidahnya para anak-anak muda saat ini. Karena memanfaatkan agama atau menjual agama untuk kepentingan politik. Untuk kepentingan politik. Menurut gua Novel Bakmukmin lebih baik diam gitu ya, lebih baik diam dan jangan menggunakan PA 212 untuk cawe-cawe. Ini kalau menurut gua cawe-cawe yang sesungguhnya Novel Bakmukmin. Iya, benar-benar. Dia cawe-cawe ke Prabowo, cawe-cawe ke Anies, ke Ganjar. Hal ini yang menurut gua agak yang ngomongnya aja kayak miris gitu. Maksudnya udahlah, kalau nggak digubris ya udah diem aja lah, tunggu aja di tepi kan gitu. Menurut gua ya. Jadi menurut gua PA 212 tidak
mempengaruhi kemenangan calon presiden. Kemarin PA212 yang pada saat masalah Ahok penistaan agama itu bisa ramai ya karena banyak pendukungnya Pak Prabowo juga ada di situ. Banyak pendukungnya Anies juga ada di situ. Iya. Sementara kalau sekarang udah terpecah-pecah seperti ini, semakin hilang arah. Iya, semakin hilang arah kan gitu. Kenapa kemarin bisa ramai kan karena ada mereka. Iya. Kalau nggak ada mereka juga gue nggak yakin tuh bisa seramai itu. Betul. Kan begitu. Jadi udahlah. Menurut gue PA212 sudah lewat masanya. Iya. Sudah habis euforianya gitu. Okay. Jadi cukup PA212 tidak perlu lagi digaungkan karena sudah tidak akan ada lagi penistaan agama gitu ya yang dilakukan oleh salah satu pejabat publik karena kemarin itu kejadian Ahok itu sudah menjadi pelajaran gitu. Yeah. Kalau nanti ada lagi baru muncul lagi deh PA212. Kalau nggak ada udahlah, jangan inilah. Lebih bagus PA212 saat ini menurut gua ya. Yeah. Lebih gencar saja membangun majelis atau apa gitu, membangun akidah orang ya. dan jangan berpolitik lah. Jangan bawa-bawa agama untuk dalam hal perpolitikan. Iya. Karena ini bisa jadi fatal aja. Ya, itu yang kita harapkan ya di 2024 ini nggak ada lagi istilahnya agama yang dimanfaatkan untuk jalur politik gitu ya. Iya. Dan gue yakin ya memang cawe-cawenya Novel Bamumin ini dia ingin dilibatkan saja di dalam pilpres. Dia ingin dilibatkan oleh salah satu calon untuk wes dukung gue lah. Kalau menurut gue ada arahnya ke situ, ingin dilibatkan saja gitu. Tapi ya sudah ada yang kira-kira ada yang mau pakai. Ya kalau dia ada kan pasti dia sudah menetapkan salah satu calon. Ini aja dia masih ke sini kan begitu kan. Bola balik. Itu tandanya ke sini kok nggak digubris ya? Iya. Nah, kembali lagi sama nggak digubris. Kan gitu. Hal-hal seperti itu yang maksud gua lebih bagus sudah diam-diam aja. Diam-diam aja, lebih bagus bikin podcast ya. Bikin podcast bicara tentang politik udah wes. Ya nggak perlu ini. Kita di sini kayak kita ngobrol penting ya. Kita kan nggak pernah mau berharap di salah satu calon meminta dukungan dari kita. Kita juga siapa gitu kan. Nah, jangan pernah merasa diri besar dengan apa yang kita punya begitu. Apalagi membawa-bawa hal yang berbau dengan agama untuk kita masuk di dalam dunia politik gitu. Karena itulah yang nanti akan merusak citra agama yang kita anut gitu. Betul. Itu kan sangat merusak sekali gitu ya. Orang-orang di luar sana akan menganggap bahwa wah ini politik identitas nih. Wah ini politik menggunakan bawa-bawa agama nih. Jadi tidak fair lagi pertarungan itu gitu. Jadi udahlah mending Novel Bamumin saran gua ya. Duduk saja di rumah, diam, ya kan? Kalau memang mau berdakwah ya berdakwahlah dengan sungguh-sungguh, buat satu majelis atau buat lagi majelis tambahlah kalau memang sudah ada ya dia mau tambah majelis. Ajarkan anak-anak agama yang benar, baik gitu, luruskan akidah orang, yang tidak berhijab disuruh berhijab. Ya, jangan buat hal-hal yang mengarah-arah ke politik gitu kan. Menurut gue itu lebih bagus lah Novel Bamumin diam begitu. Oke. Sambil nonton YouTube. Jangan lupa Pak Novel Bamumin nonton Ngobrol Penting, subscribe. Harus dong. Ya karena bukan apa-apa ya. Gue melihat orang-orang seperti Novel Bamumin dengan PA212-nya sudah banyak. Itu gini ya, di masa mendekati pemilu, pilpres, akan banyak muncul orang-orang begitu. Muncul semua. Masih laku bang? Ya karena pola pikirnya masih sama seperti pilpres atau pemilu yang lalu. Akan muncul orang-orang seperti itu. Oke. Gitu. Muncul, wah kita akan mendukung ini. Padahal tidak diharapkan. Iya. Mereka juga sebenarnya tidak diharapkan untuk datang mendukung gitu, enggak. Tapi mereka datang aja mendeklarasi aja gitu. Nanti sampai akhirnya mendeklarasi ada rasa tim sukses itu, ya udahlah mereka sudah sampai sebegitu, kasihan sini. Nah, ada yang begitu gitu ya. Tapi gua nggak tahu apakah niatnya Novel Bamumin apa gitu ya. Tapi yang pasti gua menganalisa ada satu bentuk upaya cawe-cawe yang dilakukan oleh Novel Bamumin bersama dengan PA212 yang diakui bahwa dia adalah siapanya begitu ya. Untuk mendekati salah satu capres supaya pilpres ini dia terlibat begitu. Oke. Ya udahlah santai aja lah. Gue juga udah males sebenarnya ya kalau kita disuruh. Gue juga udah beberapa kali jadi tim ses beberapa capres gak ada gunanya. Gitu. Mending santai aja, santai, kalem gitu ya. Tapi sekali lagi ini jadi membuktikan omongan abang kalau memang di dunia politik nih udah nggak ada teman, nggak ada kawan, nggak ada golongan apapun ya, yang ada
memang cuma kepentingan aja. Ya. Banyak calo-calo politik itu, banyak yang minta ampun. Ini mau pemilu nih, banyak calo-calo politik ini. Calo-calo politik Jadi gini, itu seperti apa? Banyak organisasi-organisasi yang muncul gitu. Itu udah pasti itu. Banyak organisasi yang muncul mendekati salah satu partai, nempel lah hampir ke semua partai, deketin anggota dewan yang mau nyalon, minta sangu. Banyak organisasi yang begitu. Oknum organisasi itu muncul begitu. Nyari remahan-remahan gitu? Iya, receh. Nyari buat calon, nanti kita bangun tim suksesnya, kita bikin sistemnya lah, itu udah sering terjadi begitu. Itu yang buat uang itu akhirnya tidak karuan habisnya kan, para calon anggota dewan gitu. Menurut gua mending jangan sampai, gua nggak menuduh bahwa PH 212 begitu. Gua tidak menuduh Novel Bamumin seperti itu. Tapi untuk menghindari fitnah, maka lebih bagus Novel Bamumin duduk diam saja di rumah nonton film. Iya. Atau udah nonton Transformer belum? nonton Transformer. Gitu. Oke. Mudah-mudahan menjadi pencerahan buat Pak Novel Bamumin. Kira-kira apa yang harus dilakukan di 2024 ini? Iyalah udah pasti udah duduk diam. Saya udah mau ngapain lagi? Jadi itu sebenarnya nggak usah lagi ditanyakan. Kalau gue ditanya Novel Bamumin ngapain di Pilpres, lebih bagus Anda duduk diam di rumah saja. Gitu. Udah. Oke. Sampai jumpa di ngobrol penting selanjutnya. Terima kasih Bang Pablo.